Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pagi ini, atas semua kehadiran-Mu di PW pagi ini Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau perlengkapi semua kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bicara untuk kami, Engkau yang menerangkan di hati kami masing-masing, dan pimpin hamba-Mu Tuhan menyatakan apa yang Kau mau di pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pagi ini saya dapat tema dari waktu persiapan itu tentang percaya. Percaya sepertinya susah banget untuk jabarinya bagaimana. Saya tuh bergumul dalam minggu-minggu ini untuk persiapan ini. Tuhan kasih firman di Lukas 8:49-55. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setiba di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratap anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembali roh anak itu, dan sekitar itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, apakah yang sebenarnya saudara ini percayai dalam hidup? Menurut saudara, percaya itu mudah atau enggak gitu loh? Untuk percaya itu mudah atau tidak? Saya dapat tema ini, aduh Tuhan, untuk percaya itu neranginya bagaimana ya Tuhan? Seringkali juga saya juga kurang percaya gitu loh untuk Tuhan. Untuk berdiri di sini ini bukan hanya bacakan teks dan menyampaikan saja, tapi saya tuh mau percaya Tuhan supaya saya bisa menerangkan, saya mengalami gitu loh. Arti percaya untuk setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kebanyakan orang itu percaya atas dirinya sendiri. Ada yang percaya dengan kekuatan fisiknya, ada yang percaya dengan kekayaannya, ada yang percaya juga dengan mimpi-mimpinya. Setiap orang beda-beda, saudara. Tetapi sebagai orang percaya, apa sih yang dipercayai? Karena yang di dunia ini nggak ada yang abadi, saudara. Kita harus percaya firman Tuhan. Seperti tadi di deklarasi itu ada jaminan firman Tuhan. Kita harus percayai firman Tuhan itu sebagai jaminan dalam hidup kita. Nggak ada dengan kekuatan kita sendiri untuk percaya, nggak bisa, saudara. Percaya itu saya cari search di bahasa Indonesia hanya percaya, tapi lengkapnya di bahasa Inggris ada belief dan trust. Percaya itu di bahasa Inggrisnya ada belief dan trust. Orang percaya itu bukan hanya sekedar untuk belief, saudara. Walaupun arti-artinya sama, belief dan trust itu percaya, tapi ada arti yang berbeda. Belief berbeda dengan trust. Kalau belief, orang itu hanya percaya kepada sesuatu tanpa ada yang dikorbankan, tanpa ada yang harus dialami.
Tapi kalau trust, orang percaya dengan sesuatu yang ada yang diletakkannya untuk dikorbankan, dan orang itu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu trust, saudara. Contohnya gini, kalau belief itu seperti gini, saudara percaya surga dan neraka? Percaya, tapi pernah nggak ke surga? Pernah nggak ke neraka? Tapi kenapa percaya gitu loh? Hanya percaya gitu loh. Tapi nggak ada, oh di surga bagus, indah seperti yang Ibu Nani ceritakan. Tapi mau nggak bayar harganya untuk sampai masuk ke surga itu? Seringnya hanya, oh iya dengar cerita, oh orang ini pernah ke surga, orang ini lihat neraka, tapi nggak ngalami. Itu belief, saudara. Tapi trust tuh kita tuh mengalami karena kita percaya, karena kita ngalami Tuhan, bukan karena cerita orang lain, tapi kita benar-benar percaya karena kita ngalami Tuhan, merasakan ada pertolongan Tuhan dalam segala persoalan kita, ditolong Tuhan, kita ngalami pertolongan Tuhan, ada hubungan pribadi secara real dengan Tuhan. Kalau Ibu Nani kesaksian dibawa ke surga, pasti ada pro kontranya. Tapi kalau ditanya ke Ibu Nani, dia yakin, trust, percaya itu Tuhan bawa Ibu Nani itu ke surga. Contoh lagi, saya tuh kalau naik mobil pergi sama teman-teman, saya itu enggak selalu trust sama orang yang nyupir, saudara. Saya makanya selalu duduk di belakang, nggak mau duduk di depan. Karena apa? Ikut ngerem terus, saudara. Kalau ada apa-apa ikut ngerem, gitu. Kalau saya disetirin Yong-Yong, disetirin Alyong, udah di depan juga tidur aja, nggak peduli. Karena apa? Saya percaya, trust sama mereka. Setirannya dia sip lah gitu loh, nggak khawatir. Kalau disetirin yang teman-teman lain, saya mending duduk di belakang supir, gak kelihatan apa-apa. Itu perbedaan trust dan belief. Di Mazmur 31 ayat 14. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ini trust, saudara. Karena kita ngalami dan kita percaya dan kita mengakui bahwa Engkau Allahku yang sanggup dan layak kita percayai. Ini namanya trust, saudara. Bahwa ada Tuhan yang jamin. Waktu kita percaya, Tuhan jamin. Mari kita untuk percaya itu kita harus sama-sama belajar. Saya juga belajar, saudara. Dalam kehidupan kekristenan kita ini harus percaya bagaimana. Percaya itu harus mendengar, saudara. Satu, percaya itu harus mendengar. Mendengar apa? Kembali lagi, mendengar firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita harus untuk percaya supaya iman kita timbul, kita harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang didengar itu dalam kehidupan kita jangan noise, saudara, tapi voice of God. Mendengar voice of God, bukan noise. Bukan kata-kata gosip, kata-kata yang orang-orang katakan yang negatif, tapi dengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita percaya. Contohnya Rahab dan Elisa. Di Rahab itu orang seorang pelacur, tapi dia bisa percaya bahwa ada dua pengintai dari Israel itu masuk ke Yeriko. Dia percaya bahwa Tuhannya orang Israel itu luar biasa. Jadi dia berani
untuk mempercayai Tuhan Allah Israel yang akan menyelamatkan dia. Kita baca di Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Dan aku berkata pada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan, si Rahab itu mendengar Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ketika Rahab itu mendengar itu, tawar hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Ketika kami mendengar itu, tawar benar, sudah selesai itu. Allah, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Jadi Rahab mendengar kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Tuhan yang Israel itu luar biasa. Dia percaya, dia mendengar yang benar, mendengar berita kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Itu percaya, itu harus mendengar yang benar, bukan noise. Tapi Elisa, kita belajar di Elisa juga. Elisa itu mendengar noise, saudara. Elisa itu sudah membunuh, waktu itu berperang dengan 450 Nabi Baal, sudah membunuh. Tapi Elisa itu mendengar suara dari Isabel. Kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 3. Ketika Ahab memberitakan pada Isabel bahwa segala yang dilakukan Elia, benar ya, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia itu, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah itu sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kemenangan itu yang dialami Elia itu di iman yang dia percaya awal untuk mengalahkan nabi-nabi Baal itu digugurkan, saudara, karena dengar-dengar noise itu dari Isabel. Jadi untuk percaya, kita kembali ke firman awal, dengarkan firman Tuhan untuk supaya kita punya iman. Kita belajar yang kedua, untuk percaya itu tidak melihat kenyataan, saudara. Kita orang percaya itu hari-hari ini hidup tidak melihat Yesus, enggak seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang dulu melihat dan hidup bersama Tuhan Yesus. Tapi kita hidup tidak melihat Yesus. Tapi kita harus percaya, saudara. Kita tuh harus percaya pada Yesus dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak melihat Yesus, kita harus berjalan, karena Yesus itu menyertai kita. Yesus itu Immanuel, saudara. Yesus yang pegang kendali dalam hidup kita. Jangan lihat kenyataan. Walaupun sepertinya kehidupan kita, yang saudara doakan, yang saudara gumulkan, sepertinya nggak ada perubahan. Percaya, Tuhan pegang kendali saudara. Pegang kendali rencana hidup saudara. Jangan pernah nggak percaya. Jangan pernah melihat keadaan, melihat Tuhan Yesus saja, melihat kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan Yesus lakukan.
Ada cerita saudara, ada 2 orang naik pesawat terbang baling-baling kecil di suatu perdesaan yang harus hanya pesawat yang kira-kira 4 orang, hampir 5 orang, paling banyak 6 orang. Pesawat itu kecil banget. Saya pernah waktu itu dari Tarakan ke Malino itu pesawatnya gitu, kecil banget. Jadi bisa telepon-teleponan, bisa lihat ke bawah karena nggak terlalu tinggi saudara. Orang ini terbang naik pesawat, nggak tahu tiba-tiba dalam pesawat itu pilotnya pingsan saudara. Pingsan, dia bingung, aduh harus gimana. Jadi temannya pakai radio, mayday, 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 minta pertolongan. Waktu dia mayday, mayday itu ada yang nerima di pusat ini bandara. Orang yang nerima ngomong gini, Pak, Bapak ikuti petunjuk saya sudah mendengar dan tahu keadaan Bapak, dan di depan saya ada manual book tentang pesawat itu. Jadi kata pemandu itu ngomong, pokoknya Bapak dengarkan suara saya, Bapak jangan lihat keluar, jangan lihat situasi keadaan pesawat, pokoknya Bapak dengerin, ikutin panduan saya. Pokoknya setiap itu mungkin dikasih harus pencet ini, harus tarik ini. Akhirnya singkat cerita pesawat itu mendarat dengan baik. Kedua orang itu masuk hotel. Malam-malam itu diketok kamarnya sebelum dia tidur. Ternyata waktu dibuka, orang itu yang ngetok itu dia memperkenalkan diri bahwa saya yang memandu Bapak waktu di pesawat. Dia memeluk Bapak itu kedua. Dia hanya, pemandu itu hanya bicara, saya terima kasih Pak, Bapak sudah percaya sama saya. Walaupun Bapak tidak melihat saya ada tidak melihat saya memandu Bapak, tapi Bapak percaya dan ikuti petunjuk saya, tidak melihat keadaan di luar. Beberapa kali orang itu dalam memandu banyak yang gagal karena orang itu panik dengan keadaan di sekitar pesawat itu. Tapi Bapak percaya walaupun Bapak tidak melihat apa yang saya lakukan. Begitu saudara, kita dalam kehidupan Kristen, mungkin kita nggak ngelihat Yesus, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus memandu kita. Dalam kehidupan kita ini Tuhan Yesus yang memandu, bukan kita yang memandu hidup kita. Percaya. Di Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lanjut, yang ketiga, percaya. Untuk percaya itu karena Tuhan selalu menepati janjinya. Kita percaya karena Tuhan selalu menepati janjinya. Di Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-menurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lanjut, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Percaya itu karena Tuhan menepati janjinya. Tuhan nggak pernah lalai saudara. Tuhan itu mungkin belum jawab doa-doa saudara, karena Tuhan mau membentuk, mau proses saudara supaya saudara itu berbalik dan bertobat, mau dibentuk menjadi suatu yang bejana yang indah dalam hidupnya. Percaya saudara. Kita percaya contohnya seperti Abraham. Abraham itu sudah mati pucuk dan Sarah itu sudah tidak mens. Tapi dalam janjinya Abraham tetap percaya.
bahwa Tuhan itu pasti genapi. Kita baca Roma 4:20 ayat 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Abraham itu sepertinya mungkin dia dalam keadaan fisiknya nggak mungkin, tapi itu Abraham itu tidak bimbang dengan keadaan fisiknya yang nggak mungkin. Dia malah memperkuat imannya untuk percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan pada Abraham, bahwa Tuhan akan berikan keturunan atas Abraham ini. Kita lanjut ke poin keempat karena waktunya udah mepet. Percaya itu tetap harus berdoa dan sudah menerimanya. Percaya itu tetap harus berdoa, saudara. Jangan percaya kayak orang pasrah, udahlah nggak tahu. Tetap doakan apa yang digumulkan, percaya dan sudah menerimanya. Di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudara, tetap berdoa, jangan sampai tidak berdoa. Berdoa itu kekuatan, saudara. Om Yusak kok selalu ngomong ke saya, doa, kekuatan benteng, kata Pak Yusak. Berapa kali ketemu saya selalu ngomongnya itu, kekuatan dan benteng, dan kamu pasti melewatinya. Jadi dalam doa saudara harus sepertinya saudara sudah menerima apa yang didoakan. Misalnya sakit, Tuhan saya bersyukur. Saya dalam doa saudara bilang, saya bersyukur, saya sudah terima kesembuhan dan Tuhan sudah sembuhkan saya. Yang lain mungkin dalam ekonomi, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah berkati saya. Saya sudah diberkati dalam segala hal dalam hidup saya sampai saat ini. Tuhan sudah bersyukur, Tuhan sudah menjawab masalah saya, dan saya percaya masalah ini sudah selesai dalam hidup saya. Itu saudara, belajar berdoa dan menerima seperti itu saudara, contohnya. Jadi bersyukur itu kunci dari semua jawaban doa. Yang terakhir, percaya itu percaya dengan perkataan firman, jangan dengan pengertian kita. Kalau kita percaya itu jangan pakai pengertian. Seringnya pengertian kita yang salah, saudara. Bukan pengertian dari kebenaran firman. Di Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Yang dikatakan itu bukan kata-kata semaunya kita. Wah Tuhan saya mau gini, ngomongin terus, sepertinya memaksa Tuhan dengan perkataan kita dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bukan itu, yang dikatakan itu rema. 2 hari ini saya mau 2 hari ini sebelum ini saya tuh dapat kabar tiba-tiba lagi PW siaran telepon, papi dompet saya hilang. Kemana, dicuri atau jatuh share? Nggak tahu, pokoknya hilang. Ini surat-surat bagaimana, saya nggak bisa ngurus. Saya harus jaga rumah sakit. Saya cuma duduk di PW itu, saya cuma doa, Tuhan bagaimana ya Tuhan. Terus saya tetap ikut PW. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu kan punya kuasa dalam perkataan kamu. Ya perkatakan. Jadi saya ke WC saudara. WC
Saya tuh, Tuhan, seperti yang kau remakan saya berkata-kata. Saya percaya dengan apa yang Tuhan remakan saya, suruh berkata-kata. Jadi di WC saya ngomong, di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang mengambil, semua orang yang menemukan, beri roh takut akan Tuhan. Orang yang menemukan itu harus mengembalikan dompet Sharon. Gak tahu caranya bagaimana, saya percaya Tuhan yang juru, Tuhan yang melakukan. Saya minta bantuan para malaikat untuk bekerja membantu sampai orang itu digerakkan untuk balik. Saya lagi teriak-teriak, ada Chris kencing, Riko sampai bingung. Kenapa kok? Saya cuman, enggak, ini Sharon dompetnya hilang. Jadi Tuhan suruh perkatakan, saya perkatakan saudara. Setelah PW, tiba-tiba setelah ke taman, saya di rumah, tiba-tiba Sharon WA, sudah ketemu. Loh, bisa ketemu gimana? Orang Grab itu nganterin ke apartemen, gitu. Jadi Tuhan, apa yang kita katakan dengan iman, apa yang kita katakan karena kita percaya ada kuasa perkataan. Kalau kita pakai perkataan pengertian sendiri, sudah non, buat aja SIM baru, buat aja KTP baru, sudah ke bank tutup, lapor polisi. Itu pengertian manusia. Terus ngomong, makanya jangan ceroboh apa-apa, itu pengertian sendiri. Selalu apapun dalam masalah saudara, bawa ke Tuhan. Supaya kita percaya, kita tahu apa yang harus kita lakukan langkah demi langkah. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kita percaya. Itu Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan beri kunci pada kita untuk apa yang kita harus lakukan. Mari saudara, belajar percaya. Walaupun sepertinya sulit. Dari 5 poin ini, yuk sama-sama kita belajar, kita berjalan bersama Tuhan, berjalan dengan iman, percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala apa yang kita doakan. Di ayat terakhir, Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jika saudara-saudara itu percaya, Tuhan, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Seperti kemarin saya bersyukur begitu, Tuhan segitu gampangnya ya Tuhan. Hanya ngomong, Tuhan suruh malaikat, orangnya balikin. Nggak minta apa-apa, cuman dia di dompet Sharon diambil 10.000. Dompetnya 10.000. Mungkin untuk biaya Grab mungkin ya 10.000, jadi ambil 10.000, nggak ada yang hilang. Ajaib Tuhan. Segitu mudahnya Tuhan nolong kita. Segitu mudahnya Tuhan menjawab doa kita. Jangan mendengar yang salah, jangan melihat keadaan. Tetap berdoa, tetap perkataan firman, dan tetap percaya Tuhan tetap akan selalu menggenapi janjinya pada hidup kita. Tuhan memberkati. Saudara, setiap orang percaya itu kan harus percaya, ya. Percaya Yesus, ya percaya segala sesuatunya. Memang itu butuh yang dinamakan pengalaman. Ya. Kalau kita pengalaman dengan Tuhan, tambah lama tambah percaya. Kita punya karyawan. Pertama kali kan kita nggak percaya, ya. Bener nggak ini orang? Tapi karena bergaul, pengalaman, lama-lama, oh ya ini bener. Ya. Jadi perlu apa? Pengalaman, pergaulan. Ya. Salah satu contoh lagi ya yang genapkan apa yang dikatakan Heri tadi. Antara anak dan orang tua. Ya. Suatu saat si Kayla itu ngomong sama mamahnya, "Mah, nanti waktu wisudaan itu harus pakai baju putih," dia bilang, pakai gaun putih. Ya, kata mamanya. Udah, dia sudah ngomong kan, berarti kita tuh sebagai anak tuh sudah doa sama Tuhan. Nah, ya, kata mamanya. Terus mamanya bilang, kalau enggak salah, mama tuh masih punya baju putih loh, gaun putih. Katanya.
pakai baju mama aja. Ternyata setelah dicoba kependekan, saudara, terlalu pendek kan, kalanya udah gede sekarang. Nah, tapi kalanya diem aja. Terus kalau udah salah kamu tuh pernah dikasih orang loh, gitu, baju putih, gitu, gaun putih. Terus dicari lagi ketemu, pendekan lagi. Terus mamanya, ya sudahlah nanti beli, kata mamanya gitu. Tapi waktunya tambah mepet. Jadi mamanya sibuk sekali gitu ceritanya. Suatu saat kemarin ini saya lupa ya kemana ya saya tuh. Ke Jakarta kalau tidak salah. Ke Jakarta. Nah waktu pelayan ke Jakarta saya bilang coba cari di mall. Cari di mall ada baju-baju putih. Tapi dia nggak suka modelnya, memang jelek-jelek gitu. Ya sudah, ya udahlah nanti bikin aja, ya gitu. Waktunya ini udah rada mepet. Tapi dia diem, nggak ngomel. Mah bajunya mana? Enggak. Saya bilang, kamu percaya nggak mama kamu masih bikinin baju buat kamu? Percaya. Dia tenang aja. Nggak pakai minta, mah bajunya mana? Mah kok belum dibeliin baju dan sebagainya, diem aja. Saya bersyukur ya punya cucu seperti ini. Percaya penuh sama mamanya bahwa pasti nanti dibikinin baju. Yang penting kan belum tanggal 14 ya, tanggal 14 wisudanya. Saudara, sebenarnya Tuhan itu kalau kita sudah berdoa, itu Tuhan sedang merencanakan. Cuman kapan dikasihnya, yang penting tepat waktu Tuhan pasti kasih apa yang saudara dan saya sudah doakan dan rindukan. Percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Buat kami bergaul dengan Engkau. Buat kami percaya bahwa apa yang Engkau janjikan itu pasti Kau berikan. Kalau itu berguna buat kami. Manusia dunia saja Tuhan. Orang tua dunia memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Apalagi Engkau. Terima kasih untuk semua pengertian-pengertian dan pelajaran yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau selama 1 jam. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Buat kami percaya, mampukan kami percaya kepadamu. Paksakan kami untuk kami bergaul dengan Engkau. Lebih lama, lebih dekat, lebih memahami, lebih mengerti akan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar berdoa dengan keadaan politik saat-saat ini Tuhan, menjelang pemilu. Kami mohon anugerah-Mu, Engkau beri roh ketenangan, damai sejahtera-Mu terjadi atas seluruh bangsa ini. Biarlah semua provokasi, roh pemecah belah, kami minta di dalam nama-Mu, Kau singkirkan dari bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa, mohon Engkau yang akan mengendalikan keadaan cuaca. Mohon Engkau yang mengendalikan keadaan semua yang bakal terjadi, musibah-musibah yang bakal terjadi. Bapa, kami minta anugerah-Mu. Engkaulah Tuhan yang akan mengendalikan semua dan semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini tetap kami mau menyerahkan akan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kesehatan kami ke dalam tangan-Mu.
Berikan kepada kami daya tahan tubuh untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami sampai mencapai destiny kami. Kami terima daya tahan tubuh ini Tuhan, sehingga kami menjadi anak-Mu yang kuat dan sehat. Tidak ada sakit penyakit virus apapun, bakteri apapun yang boleh menjamah tubuh kami ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini hari terakhir daripada minggu ini kami menyembah Engkau, memuji nama-Mu dalam PW ini. Siapkan hidup kami untuk Senin nanti. Kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu kembali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu menguasai akan hidup kami Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami ya Bapa, bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hidup kami ini dikuasai oleh pengurapan yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau babat habis Tuhan. Sampai kami menjadi manusia yang baru dan benar-benar percaya penuh kepada-Mu. Mempertaruhkan masa depan kami hanya kepada-Mu. Engkau memberkati tangan kami. Engkau berkati akan kaki kami Tuhan. Sehingga perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, kami tahu semua ada dalam kontrol daripada-Mu. Dan kami siap menerima semua berkat yang sudah Kau sediakan buat kami. Kami terima dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.